Kamu mungkin berpikir pengeroposan tulang, atau yang dikenal dengan istilah osteoporosis, hanya terjadi pada orang tua. Tapi faktanya, hari ini, semakin banyak orang muda, bahkan yang belum menyentuh usia 30 tahun, sudah mulai mengalami gejala awal kerapuhan tulang. Nyeri sendiringan yang sering diabaikan, mudah pegal saat berdiri lama, atau bahkan postur tubuh yang perlahan mulai membungkuk, bisa jadi itu tanda-tanda awalnya. Dan yang mengejutkan, salah satu penyebabnya bukan hanya kurang olahraga atau kekurangan kalsium, tapi sesuatu yang setiap hari masuk ke mulut kita. Sesuatu yang kita makan tanpa rasa bersalah. Bahkan sering jadi comfort food saat stres, capek, atau butuh yang manis-manis. Tulang manusia memang terlihat kokoh, tapi sesungguhnya sangat sensitif terhadap keseimbangan zat dalam tubuh. Ketika makanan yang masuk mengandung zat yang bisa mencuri kalsium dari tulang, maka tanpa kita sadari, tulang mulai kehilangan kekuatannya, pelan-pelan, diam-diam. Sama seperti fondasi rumah yang mulai keropos dari dalam, lalu tiba-tiba runtuh tanpa peringatan. Kondisi ini diperparah dengan gaya hidup modern, duduk terlalu lama, jarang terkena sinar matahari pagi, dan lebih memilih minuman dingin bersoda dibanding air putih. Semua itu jadi kombinasi yang sangat merusak. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah makanan tertentu yang terlihat biasa, sering ditemukan di rak minimarket, dan bahkan dijual murah meriah. Satu jenis makanan ini mengandung zat aditif dan komponen kimia yang secara tidak langsung mengganggu penyerapan kalsium, bahkan mempercepat pengeluaran kalsium dari tubuh lewat urin. Artinya, kita bisa makan makanan bergizi tinggi, tapi tetap kehilangan kalsium, hanya karena mengonsumsi si perusak ini. Dan makanan itu, yang sangat umum, murah, dan digemari berbagai kalangan, adalah makanan olahan tinggi garam, terutama mie instan. Siapa yang tidak suka mie instan? Praktis, cepat, enak, dan penuh nostalgia. Hampir setiap orang pernah menjadikannya sahabat di tanggal tua, pengganjal lapar tengah malam, atau bahkan menu wajib saat hujan turun. Tapi di balik rasa gurihnya yang menggoda dan aroma yang bikin air liur menetes, mie instan menyimpan bahaya tersembunyi yang jarang disadari, terutama untuk tulang kita. Mari kita lihat dari sisi kandungan. Satu bungkus mie instan biasanya mengandung sodium dalam jumlah yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai setengah dari batas konsumsi garam harian yang direkomendasikan WHO. Lalu apa kaitannya garam dan sodium ini dengan tulang? Begini, saat tubuh menerima sodium dalam jumlah besar, ginjal akan berusaha keras untuk membuang kelebihannya. Proses pembuangan ini secara alami juga menarik kalsium keluar bersama urin. Semakin banyak sodium yang kamu konsumsi, semakin banyak juga kalsium yang ikut terbuang. Dan ini bukan soal sehari dua hari. Ini soal kebiasaan bertahun-tahun yang menumpuk tanpa disadari. Tubuh kita seperti neraca. Kalau kalsium yang keluar lebih banyak daripada yang diserap, maka tubuh akan mengambil cadangan kalsium dari tempat penyimpanan utamanya, tulang. Itulah awal mula pengeroposan. Dan mie instan bukan hanya tinggi sodium, tapi juga miskin gizi. Tidak ada kalsium, tidak ada vitamin D, dan hampir tidak ada serat. Jadi kamu tidak hanya kehilangan kalsium, kamu juga tidak mendapatkan apapun sebagai gantinya. Belum lagi kandungan fosfat dari bahan pengawet dan perasa buatan dalam mie instan. Kadar fosfat yang terlalu tinggi dalam tubuh bisa menurunkan kadar kalsium di darah, sehingga otak mengirim sinyal ke tubuh untuk mengambil kalsium dari tulang, lagi dan lagi. Inilah kenapa seseorang yang terlihat sehat dan aktif, bisa tiba-tiba didiagnosis mengalami penurunan massa tulang saat menjalani medical check-up. Dan jangan lupa, kebiasaan makan mie instan juga seringkali tidak berdiri sendiri. Biasanya dibarengi dengan minuman bersoda, camilan tinggi gula, atau bahkan tidur langsung setelah makan. Semua ini seperti menyerang tulang dari segala arah. Gaya hidup yang kelihatan biasa, tapi pelan-pelan menghancurkan fondasi tubuh kita dari dalam. Tapi bukan berarti kamu tidak boleh makan mie instan sama sekali. Yang penting adalah bagaimana kamu mengaturnya, berapa sering kamu makan, dan apa yang kamu padukan dengannya. Di segmen berikutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang kebiasaan makan yang memperburuk efek mie instan ini. Termasuk satu kombinasi makanan yang sering banget kita lakukan, tapi ternyata malah mempercepat pengeroposan tulang. Kalau kita bicara soal mie instan, pasti banyak dari kita yang langsung terbayang pasangan sejatinya. Telur, sosis, kerupuk, atau bahkan keju. Kombinasi ini memang menggoda, dan sayangnya, justru memperparah dampak buruk terhadap tulang. Kita mulai dari yang paling sering, sosis dan nugget. Produk olahan daging ini mengandung fosfat anorganik dalam jumlah tinggi sebagai pengawet dan penambah rasa. Seperti yang dibahas sebelumnya, fosfat dalam kadar tertentu memang dibutuhkan tubuh, tapi jika jumlahnya terlalu banyak dan tidak diimbangi dengan kalsium, tubuh justru akan menarik kalsium dari tulang untuk menyeimbangkan kadar fosfat dalam darah. Efeknya, tulang kehilangan kekuatannya sedikit demi sedikit. Dan masalahnya, fosfat anorganik jauh lebih mudah diserap tubuh dibanding fosfat alami dari makanan segar seperti daging atau sayur. Jadi,
Ketika kamu menggabungkan mie instan tinggi sodium dengan sosis atau nugget tinggi fosfat, kamu sedang menciptakan kombinasi maut bagi tulangmu. Dua zat ini bekerja sama mencuri kalsium dari tubuhmu, tanpa kamu sadari. Belum lagi kalau kamu menambahkan minuman bersoda. Banyak orang senang makan mie instan sambil minum minuman ringan dingin. Rasanya segar, tapi efeknya bisa sangat berbahaya. Minuman bersoda mengandung asam fosfat yang tinggi, dan lagi-lagi, itu akan mengganggu keseimbangan mineral di tubuh. Ditambah kandungan gula tinggi yang bisa memicu peradangan kronis, membuat tubuh makin sulit menyerap kalsium dengan optimal. Dan jangan lupakan satu hal yang sering luput, kebiasaan langsung tidur setelah makan. Setelah menikmati semangkuk mie instan dan semua teman-temannya, rasa kenyang membuat kita malas bergerak, bahkan sering langsung rebahan. Di posisi ini, metabolisme tubuh melambat, sistem pencernaan tidak bekerja optimal, dan penyerapan nutrisi pun terganggu. Makanan yang seharusnya bisa dimanfaatkan tubuh justru menjadi beban tambahan yang mempercepat proses kerusakan organ, termasuk tulang. Bayangkan semua kombinasi ini terjadi secara rutin. Mie instan, sosis, minuman bersoda, tidur setelah makan. Dilakukan bukan hanya sekali dua kali, tapi mungkin setiap minggu. Tubuh tidak langsung protes. Tidak ada alarm yang berbunyi. Tapi ketika keluhan-keluhan kecil mulai muncul, sendi terasa nyeri, mudah lelah, atau tulang terasa linu saat cuaca dingin, itulah cara tubuh memberi sinyal, ada sesuatu yang tidak beres. Salah satu hal yang paling menakutkan dari pengeroposan tulang adalah, tidak terasa apa-apa, sampai semuanya terlambat. Tidak seperti penyakit lain yang memunculkan gejala jelas seperti demam, batuk, atau nyeri tajam, osteoporosis sering datang seperti maling di malam hari, pelan, diam, tapi menghancurkan dari dalam. Tulang adalah jaringan hidup yang terus-menerus diperbarui. Tapi ketika siklus peremajaan tulang terganggu, karena kekurangan kalsium, kebanyakan fosfat, dan gaya hidup buruk, maka kepadatan tulang mulai berkurang. Awalnya kamu tidak akan merasa apa-apa. Tapi perlahan-lahan, tubuh mulai memberikan sinyal. Yang pertama biasanya adalah nyeri ringan di punggung atau pinggang. Tapi karena sifatnya ringan, sering dianggap hanya efek dari duduk terlalu lama atau salah posisi tidur. Padahal itu bisa jadi alarm pertama. Lalu muncul keluhan cepat pegal saat berdiri atau berjalan, terutama di bagian lutut dan pergelangan kaki. Kamu juga mungkin mulai merasa lebih pendek dari sebelumnya, meski cuma 1-2 cm. Ini bisa disebabkan karena tulang belakang mulai kehilangan kekuatan menopangnya. Punggung perlahan membungkuk, bahu jadi tidak sejajar, dan postur tubuh tampak berubah tanpa sebab yang jelas. Yang sering terjadi, penderita osteoporosis baru menyadari kondisinya setelah tulangnya patah, tanpa trauma yang berarti. Misalnya, jatuh ringan di kamar mandi yang biasanya tidak menimbulkan masalah, tiba-tiba menyebabkan retak atau patah di pergelangan tangan atau panggul. Dan ketika diperiksa, dokter baru menemukan bahwa massa tulangnya sudah sangat rendah. Paling menyesakkan, saat dokter bilang, kalau ini diketahui lebih awal, mungkin masih bisa dicegah. Karena setelah tulang mengalami pengeroposan parah, proses pemulihannya sangat lambat dan terbatas. Obat hanya bisa memperlambat kerusakan, tapi tidak bisa mengembalikan kondisi tulang seperti semula. Itulah kenapa mengenali gejala awal sangat penting. Rasa lelah berlebih, postur tubuh yang berubah, dan nyeri ringan di area tertentu bukan hal sepele. Jangan tunggu sampai patah tulang untuk mulai peduli. Karena tubuh kita tidak akan berteriak minta tolong. Ia hanya berbisik, lewat rasa tak nyaman yang kamu anggap biasa. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan mulai sekarang untuk mencegah semua ini? Apa makanan yang bisa membantu memperkuat tulang kembali? Apa kebiasaan yang harus diubah sebelum semuanya terlambat? Sekarang kita tahu, pengeroposan tulang bukan cuma urusan orang tua. Bahkan generasi muda, yang tampaknya aktif dan sehat, bisa pelan-pelan kehilangan kekuatan tulangnya tanpa sadar, karena satu kesalahan sederhana, pola makan. Tapi kabar baiknya, belum terlambat untuk memperbaiki semuanya. Langkah pertama, ubah isi piringmu. Mulailah menambahkan makanan tinggi kalsium seperti sayuran hijau, bayam, brokoli, tahu, tempe, ikan sarden, dan susu rendah lemak. Jangan lupa juga sumber vitamin D seperti telur dan jamur. Tapi ingat, vitamin D bukan cuma dari makanan. Paparan sinar matahari pagi selama 10-15 menit sangat dibutuhkan tubuh untuk mengaktifkan penyerapan kalsium. Lalu, kurangi makanan yang merampas kalsium dari tubuhmu. Mie instan, makanan olahan, camilan tinggi garam, minuman bersoda, semuanya bisa sesekali dikonsumsi, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Terapkan prinsip sederhana, jika kamu mengonsumsi sesuatu yang bisa merusak, imbangi dengan sesuatu yang bisa memperbaiki. Langkah kedua, gerakan tubuhmu. Tulang butuh beban untuk tetap kuat. Aktivitas fisik seperti berjalan kaki, naik tangga, bersepeda, atau latihan beban ringan membantu menstimulasi pertumbuhan tulang.
Bahkan peregangan pagi sederhana bisa memberi sinyal ke tubuh bahwa tulang-tulangmu masih dibutuhkan. Langkah ketiga, ubah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Seperti memperbaiki postur duduk, jangan langsung tidur setelah makan, dan minum air putih yang cukup setiap hari. Ini bukan hal besar, tapi dalam jangka panjang, efeknya luar biasa. Dan yang terakhir, dan ini yang terpenting, dengarkan tubuhmu. Kalau tubuh memberi sinyal, jangan diabaikan. Kalau kamu merasa ada yang berubah, mudah lelah, punggung terasa berat, atau tulang sering linu, jangan ragu untuk cek kesehatan tulang. Karena semakin cepat kamu tahu, semakin besar peluang untuk memperbaikinya. Mie instan memang enak, tapi tulang kita jauh lebih berharga. Bukan berarti kamu harus hidup tanpa kenikmatan, tapi belajarlah menyeimbangkannya. Karena tubuhmu bukan mesin. Ia tidak bisa diganti kalau rusak. Dan kalau tulangmu sudah rapuh, tidak ada tombol undo. Jadi mulai hari ini, jangan hanya makan untuk kenyang. Makanlah untuk menjaga dirimu esok hari.